Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 3, judulnya Benda di Sekitar Kita. Subtema 1, judulnya Aneka Benda di Sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Semoga nanti anak-anak bisa paham ya dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Masuk ke benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Apakah sesuatu itu termasuk benda atau bukan? Kita akan melihat gambar. Ada gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ketika benda tersebut namanya benda? Kita cari tahu bersama-sama. Ternyata manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda. Kalau digolongkan dalam jenisnya, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Kemudian gambar yang kedua, pintu, roda, kursi, dan buku. Apakah ini termasuk benda? Kita cari tahu bersama-sama. Ternyata pintu, roda, kursi, dan benda itu dan buku itu juga termasuk benda. Kalau digolongkan ke dalam jenisnya, termasuk benda mati. Nah, sekarang dari dua gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, pintu, roda, kursi, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Sekarang kita amati benda yang akan Bu Guru sampaikan di bawah ini. Manakah yang termasuk benda dan manakah yang bukan benda? Ingat ya, benda tadi bisa diukur dan bisa menempati ruang. Jadi nanti kalau ada benda-benda yang bisa diukur atau ditimbang dan menempati ruang, maka dia disebut benda. Tapi kalau tidak, maka dia bukan benda. Oke, gambar yang pertama, panas. Panas ini dihasilkan dari api. Apakah panas dari api itu termasuk benda? Kita cari tahu bersama-sama. Nah, panas dari api itu bukan benda. Kemudian gambar yang kedua, ada cahaya dari lampu atau senter. Ini juga bukan benda ya. Nah, cahaya dari senter atau lampu itu bukan benda. Kemudian gambar ember. Ember ini kira-kira benda atau bukan benda ya? Nah, ember ini termasuk ke dalam benda. Kemudian kelinci. Kelinci ini termasuk ke dalam golongan hewan. Hewan ini termasuk benda atau bukan ya? Nah, hewan termasuk benda. Kemudian, mengapa tadi panas api, cahaya kok bukan benda? Ternyata cahaya dan panas itu bukan benda. Mengapa? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kemudian, dari sifat fisik benda, benda itu bisa dikelompokkan ke dalam berbagai macam benda. Sifat fisik benda dilihat
bisa dilihat dari warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada warna biru, hijau, ungu, oranye, putih, dan lain sebagainya. Juga bisa dilihat dari bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada bola, ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat fisik benda bisa dilihat dari ukuran. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, dan juga ada benda yang pendek. Kemudian selanjutnya, benda-benda yang Bu Guru sebutkan tadi ternyata bisa diukur. Diukur pakai apa? Pakai alat ukur. Alat ukurnya nanti bermacam-macam, tergantung benda yang akan kita ukur. Nah, biasanya ketika kita mengukur benda, itu ada satuan bakunya, atau juga ada satuan yang tidak baku. Kalau satuan yang tidak baku, kita ingatkan bersama-sama ya. Ada jengkal, ada langkah, ada depa. Atau bisa menggunakan benda-benda misalnya korek api atau rafia atau yang lainnya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan mengukur benda dengan alat satuan panjang yang baku. Oke, sekarang ini alat ukur panjangnya. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang pendek. Misalnya buku, pensil, rautan, atau yang lainnya yang di situ bendanya pendek. Kemudian yang kedua, ini namanya meteran pita. Gunanya untuk mengukur benda yang panjang seperti kain baju, tinggi badan. Nah, biasanya meteran pita ini digunakan oleh penjahit. Ketika anak-anak mau menjahitkan baju, diingat-ingat penjahitnya pasti menggunakan meteran pita seperti ini untuk mengukur badan kita supaya baju yang kita gunakan pas di tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, ini namanya meteran ukur. Meteran ukur ini jika digulung, dia akan pendek, tapi jika dipanjangkan, dibuka meterannya, dia akan panjang sekali. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur ruangan yang panjang dan luas seperti jalan dan tanah. Meteran ini biasanya digunakan oleh pegawai agraria untuk mengukur tanah. Oke, kemudian selanjutnya, ini namanya roll meter. Roll meter gunanya untuk mengukur kayu atau benda yang panjang. Biasanya digunakan oleh tukang kayu. Oke, anak-anak sudah belajar alat ukur panjang. Ada 4 alat ukur panjang yang biasanya digunakan sehari-hari, yang biasanya anak-anak bisa melihatnya. Ada penggaris, meteran pita, meteran ukur, kemudian roll meter. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, satuan panjang baku itu akan digunakan ketika anak-anak mengukur panjang sebuah benda. Setiap alat ukur mempunyai satuan panjang. Satuan panjang dari penggaris, itu misalnya ya tadi kita ambil penggaris adalah sentimeter atau biasa ditulis cm. Nah, sekarang anak-anak bisa mengambil penggaris. Perhatikan bagaimana nanti Bu Guru menerangkan cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris ya. Oke, sekarang siapkan penggaris. Langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak ambil penggaris. Oke, penggarisnya diambil. Biasanya penggaris itu ada yang angkanya sampai 15, ada yang 20, ada yang 30, dan ada yang lebih dari 30. Sekarang ambil penggaris yang anak-anak punya di rumah. Yang panjangnya
sesuai dengan penggaris yang ada di rumahnya anak masing-masing. Kemudian langkah yang kedua, lihat angka 0 di penggarisnya anak-anak masing-masing. Itu ya, lihat angka 0. Kalau sudah lihat angka 0, letakkan benda pada angka 0. Boleh di atas, boleh di bawah. Nah, Bu Guru menggunakan gambar pensil untuk memudahkan anak-anak mengukur bendanya. Lihat ujung pensilnya, letakkan di angka 0. Kemudian, ukur mulai dari angka 0. Ketika sudah mengukur dari angka 0, lihat pangkal pensil. Di situ ada tanda panah. Ada tanda panahnya mengarah ke angka berapa? Ya, angka yang ditunjukkan anak panah adalah angka 5. Maksudnya apa? Maksudnya, pensil tersebut ukurannya adalah 5 cm atau dituliskan 5 cm. Nah, di sini anak-anak nanti akan berlatih mengukur panjang benda atau membuat suatu garis yang panjangnya bisa 5 cm, bisa 10 cm, dan lain sebagainya. Oke, sudah bisa anak-anak? Kalau udah bisa, nanti kita akan praktek bersama-sama di buku tulisnya anak-anak sendiri-sendiri ya. Kemudian selanjutnya, benda dapat dibuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda tersebut bisa dibuat alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Kalau yang bernada kan ada piano, ada pianika, gitar, dan lain sebagainya. Tapi alat ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Lihat gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh alat musik ritmis. Urut dari yang pertama ya, yaitu namanya triangle, tamborin, marakas, kastanyet, dan gendang. Itu namanya contoh alat musik ritmis. Tidak akan mengeluarkan bunyi do, re, mi, tapi akan menimbulkan bunyi yang khas ketika dibunyikan. Kemudian bisa juga dengan iringan tepuk tangan. Anak-anak bisa dengan tepuk tangan ketika menyanyikan sebuah lagu tanpa menggunakan alat musik ritmis tersebut. Tapi juga bisa digunakan untuk mengiringi lagu. Oke, sekarang kita akan menyanyi bersama sambil bermain tebak-tebakan. Ternyata nyanyian juga bisa mengandung tebak-tebakan ya anak-anak. Coba nanti setelah kita bernyanyi bersama-sama, ini lagunya menyebutkan benda apa ya? Ini biasanya sehari-hari anak-anak akan jumpai, tapi ketika kita bernyanyi bersama, insya Allah nanti lama-lama anak-anak akan jadi tahu dan akan mengasyikan. Oke, Bu Guru akan menyanyikan lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Yang sudah bisa nanti boleh mengikuti, yang belum bisa nanti silakan mendengarkan Bu Guru dulu. Oke, 1, 2, 3. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa, sehari-hari, selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu.
Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Oke, nyanyiannya seperti itu ya. Sekarang anak-anak sudah bisa menebak bendanya belum? Kalau belum, nanti bersama-sama dengan orang tuanya cari tahu benda apa yang dimaksud ya. Oke. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan. Hari ini anak-anak mendapatkan tugas ya. Yang pertama, ambil buku tulis alus anak-anak. Kemudian, kerjakan perintah dari Bu Guru. Perintahnya apa? Yang pertama, buatlah 10 garis dengan ukuran yang berbeda-beda. Tadi anak-anak sudah mendengarkan bagaimana cara mengukur benda, mulai dari 0 sampai seterusnya. Anak-anak nanti akan membuat garis 10 buah ya. Silakan nanti boleh 5 cm, boleh 10 cm, dan lain sebagainya. Kemudian, nanti anak-anak buka buku tematik halaman 5. Di situ ada tabel yang anak-anak diminta untuk menyebutkan jenis benda lihat dari sifat, jenis, dan lain sebagainya. Nanti dikerjakan di buku tulisnya ya. Oke. Selamat mencoba anak-anak. Jangan lupa bahagia. Ya, kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.